Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin mengunjungi saudara sekalian, membawa berita yang luar biasa. Kalimatnya begini, harap saudara tidak pernah lupa seumur hidup. Kalau sudah serius mencari Tuhan, maka Tuhan pun serius memberkati saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Beri kami anugerah-Mu Tuhan, beri kami pertolongan-Mu, jamah mata, telinga kami untuk melihat, untuk mendengar, dan beri kami hati yang peka untuk kami menangkap maksud firman Tuhan hari ini dan tidak pernah melupakannya seumur hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini. Sekali lagi saya mengatakan ayat untuk saya adalah ayat yang luar biasa. Ibrani pasal 11 ayat 6. Surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Inilah firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di bagian-bagian firman Tuhan dalam seluruh Ibrani pasal 11 disebutkan tentang para pahlawan iman. Ya. Dan orang-orang itu ciri khasnya ialah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukankah kita katakan manusia kan sudah melarikan diri pada Tuhan? Bukan, saudara sekalian.
Ketika kita menerima anugerah Allah, ketika kita bertobat dan terima Yesus dalam hidup kita, kita pasti terdorong setiap hari untuk mencari Tuhan lebih lagi, untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi, untuk mau mengalami perkara-perkara besar daripada Tuhan, mujizat demi mujizat daripada Tuhan setiap hari. Bila tidak, saya ragu-ragu, mungkin sudah belum bertobat. Kalau masih lebih banyak mencari dunia ini, mencari kenikmatan dunia ini, mencari kesenangan dunia ini, mencari gelar dunia ini, mencari prestasi dunia ini, mencari puncak dunia ini lebih daripada Tuhan. Ya jelas sudah belum bertobat. Oleh karena itu, pada hari ini, mari kita ingat dan sebentar baca seluruh Ibrani pasal 11. Bahwa saudara akan mengerti dan melihat kenyataan-kenyataan bahwa orang-orang disebut di sini orang yang serius mencari Tuhan. Dan di sini disebutkan bahwa orang yang mencari Tuhan itu harus percaya bahwa Allah ada. Dan saya percaya benar. Karena itu saya berkorban habis-habisan sudah 40 tahun lebih ini mengabaikan semua kesenangan dunia ini, saudara sekalian. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Beberapa tahun lalu kami menghabiskan untuk 1 tahun untuk siaran di televisi itu 540 juta rupiah setahun. Dan untuk kami gereja sekecil ini, kalau sudah datang ke Batam, mampir ke gereja kami, sudah melihat kami 3 kali kebaktian, tapi nanti dengan new normal ini kami akan 2 kali saja kebaktian, pagi dan malam. Dan sudah akan melihat kebaktian pagi 30 orang, kebaktian siang 30 orang, kebaktian malam yang agak banyak sampai 50 orang. Dan sudah jangan terkejut, masih ada banyak jemaat yang datang ke gereja dengan memakai sendal jepit. Maaf saudara jemaat, saya tidak menghina saudara sekalian. Memang kenyataan kita begitu kan? Dan kalau sudah melihat uang dalam kantong persembahan itu, amplop persembahan, kami menggunakan amplop dan kotak persembahan. Kalau sudah buka, masih banyak uang di situ yang apa? 2.000 rupiah. Bagaimana kita bisa berkorban sedemikian rupa sampai menghabiskan uang 1 tahun itu 540 juta rupiah. Mengapa? Saya ingin menjadi berkat. Saya ingin serius melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu saja kuncinya. Nah, jadi kalau sudah melihat hati sudah sampai sekarang belum ada keseriusan mencari Tuhan, belum ada keseriusan melayani Dia, belum ada keseriusan memberi untuk gerejanya, tanda tanya besar. Tanya besar. Oleh sebab itu kata serius di sini atau bersungguh-sungguh dalam bahasa ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ada di mana? Di hati saya. Bukan cuma tinggal di serambi hati saya, tapi dia tinggal bertahta di pusat kehidupan saya. Itulah kuncinya. Saya percaya Allah ada. Kemanapun saya pergi dia ada. Dia ada di hati saya. Oke. Kemudian apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang ini. Dia katanya penting. Yang sangat penting. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk apa, saudara sekalian? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah serius mencari kita. Nanti sebentar bacalah dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saudara akan bertemu di sana dengan bagaimana Yesus meninggalkan surga yang mulia menjadi manusia. Saudara tidak bisa bayangkan Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu mau lahir dari kandungan seorang perawan Maria itu, saudara sekalian, dan kemudian diikat dan dibelenggu oleh batasan-batasan seorang anak manusia. Satu kali saya mendengar
ada seorang dokter yang bertugas di tempat yang jauh sekali di pojok Indonesia ini, dan dia sama sekali tidak tahu bahasa orang setempat. Orang setempat hanya bisa sedikit berbahasa Indonesia. Di sana tidak bisa pakai handphone, tidak bisa pakai apa-apa. Sudah tahu? Dan dia dokter perempuan. Makin lama dia makin kurus, makin lama makin kurus. Akhirnya waktu keluar di situ dia sudah ditanduk. Karena apa? Menderita tidak bisa berkomunikasi, menderita tidak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Jadi saya minta kepada saudara sekalian, Yesus sudah sangat serius mencari kita. Oleh karena itu sekarang giliran kita serius berharap kepadanya, serius beriman kepadanya, serius mau menyenangkan hati Tuhan. Dan balasannya apa saudara sekalian? Maka ia akan dengan serius menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita sampai berkelimpahan, membuat hidup kita sehat, makmur, diberkati, dipulihkan, berbahagia di masa depan sana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini kami mau serius berdoa, serius merenungkan firman Tuhan, serius beribadah kepadamu sejauh kami bisa, dan serius juga mencari Engkau dalam seluruh kehidupan kami, seluruh bidang kehidupan kami. Kami mau serius mencari Engkau dalam rumah tangga kami, bersama-sama anggota keluarga kami Tuhan. Supaya dengan demikian kami akan menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Karena Engkau pasti memberkati orang-orang yang dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.